Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Entah untuk yang keberapa kali sampai pertengahan tahun 2024 ini, kembali cewek-cewek Indonesia tertangkap karena menjajakan cinta. Kata-kata dan kalimat yang tidak baik akan mulai saya filter karena kan sekarang YouTube sudah pakai AI ya untuk menyekat penggunaan kata-kata tidak baik dan buruk. Dan yang ada nanti YouTube saya di-ban deh kalau terus kena peringatan. Oke, kali ini Jabatan Imigresen Malaysia telah berjaya menumpaskan satu sindikat kupu-kupu malam yang semuanya adalah warga asing dalam satu operasi khas pada beberapa hari yang lalu. Dan sindikat ini bukan hanya ada di satu tempat, tapi ada di 8 lokasi yang berbeda. Wow, banyak banget ya lokasi mesum seperti ini di Kuala Lumpur. Kedelapan lokasi ini yaitu terdiri dari 2 lokasi di Jalan Tun Razak, di Jalan Puduraya, di Kampung Baru, di Subang Shah Alam, di Pusat Bandar Puchong, di Taman Andalas Jaya, Taman Banyu, dan di Kelang Sentral. Wow, banyak banget ya, dan saya nggak nyangka di Kampung Baru ada ternyata. Padahal saya sering ke sana tapi nggak pernah lihat deh. Operasi khas ini bermula pada jam 1 siang yang melibatkan sepasukan pegawai dan anggota dari bahagian perisikan dan operasi khas Ibu Pejabat Imigresen Putrajaya. Operasi khas ini dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat awam tentang adanya dugaan praktik pijat plus-plus di tempat tersebut dan dari hasil risikan selama 2 minggu. Pada operasi ini pihak imigresen telah menahan 32 orang perempuan warga negara Indonesia. 32 orang loh ini. Wah, ini parah sih banyaknya. Sedangkan 25 orang lainnya adalah warga negara asing dari negara yang lainnya. Jumlah yang ditangkap pada operasi ini ada seramai 75 orang termasuklah para mucikarinya. Bener-bener sindikatnya ini kalau sampai puluhan orang ramainya. Dan kenapa ya bisa banyak sindikat-sindikat penjajah cinta di Malaysia ini? Apakah bisnis pijat plus-plus begini sangat menjanjikan di Malaysia? Entahlah ya ndak tahu kok tanya saya. Oke, dari hasil pemeriksaan awal mendapati ada 17 orang yang ditahan ini memiliki pas yang masih sah dan berlaku. Sementara 2 orang warga negara Indonesia dan seorang perempuan warga negara Vietnam telah tinggal lebih masa, sedangkan warga negara asing lainnya yang ditahan tidak memiliki dokumen perjalanan apapun atau tidak punya paspor dan tidak punya izin yang sah untuk berada di negara ini. Pasukan operasi juga merampas barang bukti yang berupa 1 buah handphone, 15 buku paspor Indonesia, 5 buku paspor Vietnam, uang tunai sebanyak Rp1.750. Sedikit ya ternyata uang tunainya, berarti ini pada bayarnya pakai online ya atau pakai e-banking ya. Dan 1 set komputer, juga ada 10 buah buku kerja daftar nama pelanggan. Sampai punya 10 buah loh bukunya. Ini kan panjang ya, nama-nama pelanggannya pasti ada banyak. Pengen banget saya lihat, siapa tahu ada orang-orang yang saya kenal di dalam situ. Nah, modus operandi sindikat ini adalah para sindikat ini akan menawarkan jasa pijat awalnya, pijat seluruh badan, dan sekalian akan disusupi dengan jasa mandi kucing alias pijat plus-plus pada pelanggannya. Dimana pada awalnya para pelanggan ini akan datang ke kedai tersebut dan bisa langsung memilih terapisnya. Wanita warga negara asing mana yang disukai, dan mereka ini ditaruh di sebuah katalog yang ada foto-fotonya, di mana katalognya akan disodorkan oleh tamu di meja resepsionisnya. Selain itu, ada juga nih pelanggan-pelanggan yang bisa memilih foto-foto cewek-cewek mana dengan menggunakan foto-fotonya tuh dikirim pakai WhatsApp atau pakai Telegram sama emak ayamnya. Sedangkan tarifnya untuk menggunakan layanan jasa pijat plus-plus ini adalah para pelanggan dikenakan biaya Rp100 hingga Rp400 untuk 1 jamnya, dan waktunya mulai dihitung ketika pelanggan memasuki ruangan pijat. Jadi langsung tuh menit ke 59 detik, buru-buru banget ya. Tapi kayaknya lama juga deh kalau 60 menit ini. Apanya yang dipijat itu kira-kira? Kesemua warga negara asing ditahan karena telah diduga melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, Akta Paspor 1966, dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Dan saat ini mereka sudah ditahan di Depo Imigresen Semenyi untuk siasatan dan diproses hukum lebih lanjut. Jadi ini adalah tempat urut yang menjadi kedok dari layanan pijat plus-plus, dan yang menjadi terapisnya itu adalah orang-orang asing yang sebagian besarnya adalah orang Indonesia.
Indonesia dong. Ini bukan hanya malu-maluin ya, udahlah kalau mau jadi terapis pijat plus-plus begini di Indonesia aja. Kalau di Indonesia ketangkep yang malu siapa? Keluarganya atau dirinya sendiri ya. Tapi kalau di Malaysia beritanya diposting di media sosial seperti ini, berita penangkapan seperti inilah yang akan mencoreng nama baik perempuan Indonesia yang memang beneran niat kerja halal di Malaysia ini. Gara-gara perempuan-perempuan ini, orang Indonesia dianggap tidak baik. Tapi ya, ini namanya oknum. Nggak akan bisa berhenti dan nggak peduli dengan yang namanya nama baik. Yang penting, cuan. Kalau saya pengennya sih, kalau ada penangkapan begini ya, sekalian aja dibuka wajahnya seperti apa, namanya siapa. Kalau dibuka identitasnya kan tentu akan jadi pelajaran bagi orang lain. Malu kalau ketangkap juga, karena fotonya akan diposting dan seluruh orang akan melihat. Jadi kalau misalnya hal seperti ini dilakukan ya diposting mukanya dan juga namanya, orang lain nggak akan mengikuti. Tapi kayaknya sih nggak mungkin ya. Nggak tahu lah entah apa juga pertimbangannya sampai nggak diposting. Dan sering sih ya memang saya menyaksikan langsung itu di sekitaran Bukit Bintang. Banyak banget wanita-wanita seksi berdandan menor, bajunya ketat, sambil berdiri-diri membawa papan-papan kecil yang menawarkan jasa pijat. Ya kita paham lah ya, pijatan seperti apa yang ditawarkan sama mbak-mbak perempuan muda dan seksi seperti ini. Nggak mungkin dong pijat urut keseleo atau pijat patah tulang gitu ya. Nah, apakah ini juga salah satu daya tarik untuk wisatawan-wisatawan ke Kuala Lumpur? Iya, sekali lagi nggak tahu kok tanya saya. Coba mungkin Anda bisa memberikan komentarnya. Kenapa sampai menjamur sekali panti pijat plus-plus seperti ini di Malaysia? Oke, baik, sekian mengenai hal ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.